itu merupakan satu langkah untuk kita mencapai pada tingkat paham gitu ya. Alhamdulillah kalau kalian sudah bingung, daripada tidak bingung sama sekali tapi tidak paham. Nah, gitu ya. Itu masalah juga ya. Baiklah, berikutnya kalau mau ditambah lagi ketentuannya, ya ketentuannya kalau mau ditambah lagi, mayit tidak memiliki bapak. Nah, kalau ditambah lagi ya, mayit tidak memiliki bapak. Ketiga, ketentuan ketiga, kalau mau ditambah lagi ini ya. Makanya harus catat. Saya bilang yang kalian fotokopi, ada yang enggak fotokopi? Sudah punya semua? Rabuno ada? Ada, punya tuh. Terus Kohar? Hah? Baiklah. Yang terakhir ya. Sekarang yang terakhir. Itu catat ya. Jadi walaupun tidak paham sekarang, yang penting sudah ada catatan. Makanya saya pelan-pelan nih ya. Ini catat biar sampai takut salah juga kalian nyatat gitu ya. Kalau salah catatan nanti dibaca repot lagi nih ya. Baiklah yang keempat sekarang al-jam'u minal akhawat li abin ya. Al-jam'u minal akhawat li abin, saudari perempuan seayah, 2 atau lebih. Saudari perempuan seayah 2 atau lebih. Saudari perempuan seayah 2 atau lebih. Indam firodihinna anil mu'assib, apabila mereka tidak memiliki saudara laki-laki ya. Mu'assib saudara. Apabila mereka tidak memiliki saudara laki-laki. Wa faktil banat wa banatil ibni wa faktil syakikot. Berikutnya lagi ya. Mayit tidak memiliki, ini ketentuan yang kedua atau syarat yang kedua, mayit tidak memiliki anak perempuan dan cucu ya. Mayit tidak memiliki anak perempuan dan cucu. Sebenarnya bisa juga anak laki-laki ya. Anak laki-laki. Jadi kalau mau diperlengkap, mayit tidak memiliki anak baik laki-laki maupun mayit tidak memiliki anak atau cucu gitu ya. Kalau mau diperlengkap, mayit tidak memiliki anak atau cucu baik laki-laki atau perempuan. Ini syarat yang kedua untuk bagian al-jam'u minal akhwat li abin, atau untuk bagian 2 saudari perempuan seayah. Berikutnya masih ada syarat berikutnya, wa faqdish syakikot, dan mayit tidak memiliki saudara ya. Saudara perempuan yang di sini ya. Bisa juga saudara-saudara baik laki-laki atau perempuan. Kalau di sini hanya disebut syakikot. Syakikot ini saudara kandung gitu ya. Nah, kalau diperlengkap lagi yang ketiga, mayit tidak memiliki saudara ya, baik laki-laki atau perempuan. Saudara kandung ya. Mayit tidak memiliki saudara kandung baik laki-laki atau perempuan. Nah, itu dicatat. Nah, itu yang penting catanya. Kalau diperlengkap lagi, mayit tidak memiliki ayah atau bapak. Mayit tidak memiliki ayah atau bapak. Akrom. Apa? Tar dulu. Saya mau nanya ke Akrom dulu. Sebelum antum nanya ke saya. Nah. Akrom, coba sebut lagi ya. Ahli waris yang dapat 2/3. Ayo Krom. Hah? Terus gimana anak perempuan?
Jangan hanya menyebut anak perempuan, belum jelas ini. Saya mau tanya ke Sukamsa. Ya, ini direkam nih, didengar di Putri nih ya. Kalau antum nggak bisa menjawab nih, saya mau bilang apa ke antum nih? Silakan Sukamsa. Nah, terus? Dia tidak memiliki saudara laki-laki. Nah, sebutkan aja orang-orangnya dulu. Paham nggak ini bahasa Arab ini? Kemudian mayit tidak punya anak atau cucu. Yang kedua ada. Terus? Yang ketiga, mayit tidak memiliki saudari sekandung. Yang mana? Yang mana ini? Yang ketiga. Yang ketiga yang mana? Yang saya maksud orang-orangnya saja, ya. Kalau baca syaratnya, antum catat ya? Sudah catat tadi? Silakan, Abdul Said. Ya, silakan. Pertama itu 2 atau lebih anak perempuan. Terus? Yang kedua itu 2 cucu perempuan dari anak laki-laki. Terus? Ketiga itu saudari perempuan kandung. Yang keempat saudari perempuan seayah. 2 atau lebih. Semuanya itu 2 atau lebih. Kan gampang nyebutnya. Yang pertama anak perempuan 2 atau lebih. Yang kedua cucu perempuan 2 atau lebih. Yang ketiga saudara kandung, saudara perempuan kandung 2 atau lebih. Yang keempat saudari seayah, saudari perempuan ya, saudara perempuan seayah 2 atau lebih. Itu aja. Kalau 2 balikan dari yang dapat setengah. Yang dapat setengah itu tunggal semua, sendiri. Yang ini lebih, 2 atau lebih. Di anu dulu ya, di jeda dulu. Apa artinya nih? Apa artinya nih? Hah? Apa bacanya? Bacanya apa nih? Bintani, ya. Kasih contoh begini aja biar mudah dipahami ya. Nah, sekarang saya tanya, bagian istri ini siapa yang belum pernah suruh? Kahar, istri dapat berapa kahar? Gimana kahar? Abdul Qahar. Nah, silakan ya akhi. Istri dapat berapa ya akhi? Masih belum layak dapat akhwan nih. Hah? Kenapa 1/8? Hah? Mana nih? Ini mayit ya. Mayitnya punya ahli waris istri yang ditinggal, gitu ya. Kemudian ya, mayit ini meninggalkan anak 2, anak perempuan 2. Meninggalkan paman. Jadi ahli waris yang ditinggal oleh istri oleh mayit ini 3 ya. 3 kelompok ini ya, di 3 kelompok. Yang ditinggal yang pertama adalah istri, 2 anak perempuan dan paman ya. Sekarang pendapatannya masing-masing ini berapa? Untuk istri dapat 1/8. Betul, 1/8. Alasannya kenapa dapat 1/8? Karena mayit meninggalkan anak. Ya, mayit memiliki anak. Kemudian untuk bintani dapat berapa? 2/3. Kenapa 2/3?
Karena terdiri dari dua orang atau lebih misalnya ya. Dan mayit tidak memiliki anak-anak laki-laki gitu ya. Tidak ada saudara laki-laki ini ya. Kemudian Amun dapat berapa? Nah, sekarang berikutnya masih ada pembahasan berikutnya nih. Ini menentukan pokok masalah. Pokok masalahnya ini berapa ini? Pokok masalahnya berarti di sini 24. Ya. Mana cara menentukan 24? Bentar ya. Saya selesaikan dulu ini ya. 24 dibagi 8, seperdelapannya 24 sama dengan 3. 2/3-nya 24 sama dengan berapa? Berapa? 16. Kemudian paman asoba dapat berapa? Sekarang yang perlu kita perhatikan dan saya tulis ini cara menentukan pokok masalah. Nah, ya. Cara menentukan pokok masalah. Aslul masalah. Ini kalau membahas di kitabnya panjang lebar, saya persingkat saja. Ya, persingkat saja, tapi langsung paham kalian. Kecuali yang tidak mau paham, gitu ya. Kecuali yang tidak mau paham, gitu ya. Ya, dalam ketentuan furud ada berapa? Dalam ketentuan furud untuk bagian-bagian yang mendapatkan bagian pasti ada 6. Yang pertama berapa furudnya? Setengah. Ini taruh kelompok pertama. Kemudian berikutnya seperempat akhi. Berikutnya lagi 1/8. Ini bisa di anu nih, kena nih, kena ini, kena. Nah, ini taruh di kelompok pertama, ya, taruh di kelompok pertama ini. Ini kelompok 1 ya, kelompok 1. Kemudian sekarang kelompok 2. Kelompok 2-nya 2/3 ya, atau 1/3 bisa ya, 2/3. Kemudian 1/3. Ini lurus ya. 1/3. Kemudian berikutnya 1/6. Ini yang ada di kelompok 2. Perhatikan yang ada di kelompok pertama setengah, 1/4, 1/8. Terurut ya. 1, 2, 8 ya. 2, 4, 8 ya. Kemudian yang ada di kelompok 2, 2/3, 1/3, 1/6. Untuk menentukan pokok masalah gitu ya. Kalau dalam pembahasan waris ya, dalam pembahasan waris hanya terdiri dari kelompok pertama. Kelompok pertama saja gitu ya. Misalnya ada yang dapat setengah, ada yang dapat 1/8 misalnya gitu ya. Misalnya gitu ya. Ada yang dapat setengah, ada yang dapat 1/8 misalnya gitu ya. Maka yang diangkat angka yang paling tinggi. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Kalau hanya dari kelompok pertama saja. Sudah bisa dipahami? Ada yang dapat setengah atau 1/8. Maka yang diangkat sebagai pokok masalah angka yang tertinggi 1/8. Kemudian berikutnya, apabila kelompok pertama di berapa ini? 1/2 bergabung dengan kelompok kedua, pastikan bergabung dengan kelompok kedua. Entah itu 2/3, 1/3 atau 1/6. Bisa dipahami? Entah itu berapa tadi? 2/3, 1/3 atau 1/6. Maka pastikan pokok masalahnya sama dengan 6. Berapa nih?
pokok masalahnya sama dengan 6. Pastikan ya. Apabila kelompok pertama yang berapa ini? Kelompok pertama yang 1/2 bergabung dengan kelompok kedua, entah itu di 2/3, 1/3 atau 1/6, pastikan pokok masalahnya 6. Ini untuk memudahkan saja. Kemudian apabila kelompok pertama yang berapa nih? Yang 1/4 bergabung dengan kelompok kedua, entah itu yang 2/3, 1/3 atau 1/6, pastikan pokok masalahnya 12. Nanti kalau seperti ini 12. Kemudian apabila kelompok ini ada yang keliru nanti ini. Oh, ini keliru ya nanti ini. Apabila di kelompok pertama 1/8, perhatikan, apabila kelompok pertama 1/8 bergabung dengan kelompok 2, entah itu 2/3, 1/3 atau 1/6, pastikan pokok masalahnya 24. Salah nggak ini? Salah nggak? Enggak ya. Gimana Abdullah Said? Paham? Paham? Iya. Mau diulangi lagi? Itu pasti kan? Iya, pasti sudah nih ya. Ini sudah ketentuan pasti ini ya, tidak berubah-ubah lagi ya. Kemudian pembahasan berikutnya, apabila dalam keadaan warisan seperti ini, dalam keadaan pembagian waris seperti ini, kalau furudnya hanya terdiri dari kelompok, ada yang dapat 2/3, ada yang dapat 1/6 misalnya, maka yang dijadikan pokok masalah berapa? Penyebutan angka tertinggi. Berarti yang diangkat sebagai pokok masalah 6, gitu ya. Paham dong? Ya begini aja ya, menentukan pokok masalah. Tidak usah repot-repot lagi, tidak usah baca yang banyak-banyak sampai 1 lembar gitu ya. 1 lembar, 2 lembar, ternyata kok nggak paham-paham nih. Ternyata intinya di sini. Intisarinya sudah ini ya. Intisari dan bisa gampang dipahami. Gimana Naufal? Paham? Kalau paham sudah cukup.